极品灵石来顶住。王九啊！纯神通才会崩溃，这符。 可，你我一人一。不过这轮回术的枝干，好的摩尔曼，就当报生剑。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-78. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Walin telah melihat Zoro, yaitu anak bayi yang di dalamnya terdapat jiwa Neskensolnya Limuan, dan Walin akan menunggu Zoro sampai berusia 18 tahun agar bisa membantu jiwa Neskensolnya Limuan. Dan kemarin juga Walin telah ditemukan oleh anggota dari negeri Suzaku yang menantang kepada Walin karena Hongdie ingin menantang Walin untuk bertarung, tetapi Walin menolaknya dengan meminta waktu sampai 20 tahun. Dan juga kemarin Walin bertemu dengan rombongan dari Penetua Hu yang mengajak Walin untuk pergi ke tempat makam immortal untuk mendapatkan buah reinkarnasi. Singkatnya Walin menerima hal tersebut dan Walin mempersiapkan dirinya dengan membentuk ikatan binatang baru, yaitu hewan kereta tempur. Dan singkatnya Walin pun telah pergi bertemu dengan Penetua Hu untuk pergi ke makam immortal, yang di sana pun mereka langsung memasuki makam immortal. Tetapi setelah mereka masuk ke makam immortal, ternyata di sana mereka mendapatkan serangan dari para makhluk liar dan juga para dukun yang meninggali tempat dari makam immortal ini. Dengan kemarin mereka berhadapan dengan makhluk dukun berkelopak 3, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin bersama dengan rombongannya yang berhadapan melawan si dukun kelopak 3, yang di sini tanpa Zishin mengenali sistem kultivasi pada makhluk yang tinggal di makam immortal ini. Dengan di sini Zishin memberitahu bahwasanya dukun berkelopak 3 ini berada di ranah dari Neskensol, yang di sana pun si makhluk dukun berkelopak 3 menyuruh kepada para bawahannya yang merupakan para makhluk liar untuk menyerang Walin dan juga rombongannya. Walin pun bersama dengan rombongannya langsung melakukan perlawanan balik melawan makhluk dukun berkelopak 3 ini, sampai pada akhirnya mereka bisa mengalahkan si dukun berkelopak 3 ini. Dan setelah itu Walin bertanya kepada Zishin karena Zishin yang mengetahui informasi mengenai para makhluk yang tinggal di makam immortal ini. Walin bertanya mengenai kekuatan mereka, bagaimana sistem kerja mereka memiliki kekuatan. Zishin menjawab bahwasanya makhluk yang tinggal di makam immortal ini terbagi atas dua. Pertama makhluk liar dan juga makhluk dukun. Makhluk liar merupakan para bawahan tempur yang istilahnya merupakan pion, sedangkan makhluk dukun merupakan petinggi mereka yang memiliki kecerdasan seperti manusia, dan kekuatan mereka bisa dilihat dari kelopak bunga yang berada di topeng mereka. Semakin banyak kelopak bunga itu, maka kekuatan mereka akan semakin kuat, seperti kelopak 3 ini yang berada di ranah Neskensol. Dan kekuatan yang dimiliki oleh para makhluk yang berada di makam immortal ini terpengaruhi oleh kekuatan rune ataupun tato yang berada di tubuh mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya dukun lainnya yang muncul ingin menyerang mereka, yang kali ini tampak kalau mereka memiliki 5 daun kelopak. Yang Zishin memberitahu kepada rombongannya bahwasanya para makhluk ini berada di ranah dari transformasi jiwa. Mendengar hal itu membuat Walin bersama dengan rombongannya sadar kalau mereka tidak akan bisa bertarung, dan langsung pun mereka mencoba untuk melarikan diri, yaitu dengan Walin bersama dengan rombongannya memasuki ke lantai kedua. Dan di sana mereka semua saling berpisah untuk menghindari serangan serbuan dari para makhluk dukun ini. Walin yang pergi sendirian pada akhirnya ingin mengetes
menebas kekuatan dari makhluk dukun yang mengejar dirinya, yaitu berkelopak 5 sebelumnya. Yang di sana Walin menyerangnya menggunakan kata guntur yang membuat makhluk dukun tersebut pun menunjukkan dirinya, yang di sini ia bernama Momo. 成全你，就这个，服你们不守约定来者。 Di sana Momo mengatakan kepada Walin sambil marah bahwasannya pihak dunia atas tidak mematuhi perjanjian mereka, yang dimana pihak dunia atas sebenarnya tidak boleh memasuki makam immortal selama 100 tahun sesuai perjanjian kedua belah pihak. Tetapi di sini pihak dunia atas ternyata telah melanggarnya dengan telah memasuki makam immortal yang padahal jangka waktu belum sampai 100 tahun. Walin sendiri yang mendengar itu tidak memahaminya karena ia tidak mengikuti perjanjian tersebut. Yang lalu pun Walin menyerang Momo menggunakan pedang perinya, yang singkat cerita Walin bisa mengalahkan dengan mudah Momo ini dengan sekali tebas menggunakan pedang perinya. 都要消耗一块极品灵石来。 Tetapi sayangnya karena masih belum memiliki jiwa pedang yang cocok untuk pedang peri ini, Walin harus menggunakan batu peri untuk penggunaan energi dari pedang peri ini. Membuat penggunaan dari pedang peri ini cukup mahal karena harus menggunakan energi dari batu peri. Setelah mengalahkan Momo, Walin pun melanjutkan petualangannya di makam immortal ini sampai pada akhirnya Walin melihat adanya seorang kakek tua bersama dengan anak kecil, yang tampak di sana sang kakek tua sedang melatih si anak kecil tersebut. Yang di sana Walin melihat kalau si kakek tua itu merupakan dukun daun 6. Kekuatannya berarti lebih tinggi daripada Momo sebelumnya. Yang pada pelatihan tersebut si dukun bintang 6 bisa mengalahkan binatang naga yang dihadapi oleh muridnya, yang setelah itu pun si muridnya menyerap kekuatan dari binatang naga tersebut, yang membuat si murid itu memiliki kekuatan rune baru ataupun peningkatan kekuatan berkat penyerapan dari kekuatan naga yang telah dikalahkan oleh sang gurunya. Tetapi sayangnya keberadaan Walin disadari oleh dukun daun 6 tersebut, dan di sana pun ia berbicara kepada Walin bahwasanya pihak dunia atas tidak mematuhi perjanjian mereka 100 tahun, yang dimana pihak dunia atas tidak boleh memasuki makam immortal. Jika peraturan itu dilanggar maka hukumannya adalah kematian. Tetapi kakek daun 6 di sini tidak ingin untuk membuat masalah kepada Walin, dan juga sedikit menjelaskan kepada Walin mengenai perjanjian 100 tahun tersebut, yang dimana dulunya ternyata pihak dari makam immortal ini pernah berselisih dengan negeri Suzaku, yang mengakibatkan pertempuran besar yang menimbulkan kerugian sampai 90% di antara kedua belah pihak tersebut. Yang setelah itu pun pihak dari makam immortal dan juga pihak dari negeri Suzaku membuat perjanjian untuk tidak mengusik satu sama lain selama 100 tahun. Yang makanya dari itu di sini seharusnya pihaknya Walin tidak boleh memasuki makam immortal karena masih ada perjanjian ini. Dan si kakek daun 6 ini pun menyuruh kepada Walin untuk segera pergi meninggalkan makam immortal ini, karena di lantai selanjutnya dari lantai 2 ini adanya dukun daun 7 yang memiliki kekuatan di atas dari ranah transformasi jiwa, dan sang kakek daun 6 menduga bahwasanya Walin tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Walin memahami perkataan tersebut dan lalu pun Walin pergi dari sana. Setelah itu pun sang anak murid bertanya kepada kakeknya kenapa kakeknya tidak menghajar Walin, karena Walin bisa dibilang merupakan penyusup yang telah memasuki wilayah mereka. Sang kakek menjawab bahwasanya dalam tubuhnya Walin ia merasakan adanya aura kekuatan Momo yang telah dikalahkan oleh Walin, yang dimana Momo sendiri ranahnya bisa setara dengan transformasi jiwa, tetapi Walin bisa mengalahkannya tanpa mengalami luka. Berarti kekuatan Walin berada jauh di atas Momo. Jika sang kakek berniat untuk memaksakan diri berhadapan dengan Walin, mungkin nasibnya akan sama seperti Momo. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Ketua Hu, yang di sana tampak Chu Xingping merasa khawatir dengan kondisi dari Ketua Hu karena Ketua Hu sekarang telah terkena teknik pengendalian tubuh dari pihak dukun sebelumnya. Yang tak lama kemudian Walin sampai di tempat mereka, dan di sana pun Chu Xingping langsung memberitahu kepada Walin mengenai Penetua Hu yang telah terpengaruh teknik pengendalian tubuh dari dukun daun 6 yang berada di makam immortal ini. Yang di sana juga Penetua Hu yang setengah sadar memberitahu bagaimana dirinya telah terpengaruhi oleh teknik pengendalian tubuh, yang dimana waktu perlawanannya melawan dukun daun 6 tersebut, dukun daun 6 yang telah dikalahkan oleh Penetua Hu pada masa hidupnya berniat untuk menjadikan Penetua Hu sebagai bonekanya menggunakan teknik pengendalian tubuhnya. Walin memahami hal tersebut dan ia pun mencoba untuk menyembuhkan Penetua Hu, yang dimana Walin menggunakan pedang perinya.
我无法尽心驱散。王九，Pedang perinya pun dihantamkan ke arah dari Penetua Hu, yang untungnya serangan dari pedang perinya Walin dapat menghancurkan pengendalian tubuh yang berada di tubuh Penetua Hu, membuat Penetua Hu bisa bergerak kembali. Membuat Penetua Hu sangat berterima kasih kepada Walin karena telah menyelamatkan dirinya, dan lalu pun Penetua Hu memberitahu kepada Walin bahwasanya tujuan mereka yaitu buah reinkarnasi berada di lantai ketiga, tepat berada di atas lantai mereka ini. Dan di sini Penetua Hu telah membawa kedua muridnya sebagai pengorbanan umur untuk bisa mendapatkan buah reinkarnasi. Jadi kedua murid dari Penetua Hu ini nantinya akan mengorbankan sedikit umurnya, yaitu 60 tahun untuk bisa mendapatkan buah reinkarnasi tersebut. Walin memahaminya, yang lalu pun mereka melanjutkan perjalanan ke lantai kedua, yang di sini Chu Xingping meminta bantuan kepada Walin untuk menumpang. Dengan Chu Xingping membayar Walin menggunakan harta loncengnya, Walin menerima bayaran tersebut dan membiarkan Chu Xingping menumpang dengan dirinya. Lalu pun Walin memasuki lantai ketiga, dan di sana mereka langsung mendapatkan serangan dukun lagi yang berada di ranah daun 6 ataupun transformasi jiwa. Tetapi di sana Walin sadar bahwasanya para dukun ini bukan berniat untuk menyerang mereka, tetapi berniat mendapatkan binatang kura-kura yang dimiliki oleh Penetua Hu, karena mereka ingin menyerap kekuatan run yang berada di binatang kura-kura tersebut. Walin menyarankan kepada Penetua Hu untuk menyerahkan binatang kura-kura tersebut kepada makhluk dukun ini. Penetua Hu setuju dengan hal tersebut. Lalu pun Penetua Hu bersama dengan Cixin pergi dari sana meninggalkan binatang kura-kura. Yang lalu setelah itu para dukun menghabisi binatang kura-kura tersebut dan mengambil kekuatan run yang berada di dalam sana. Singkatnya Penetua Hu bersama dengan Walin telah sampai ke tempat ke pohon reinkarnasi, yang di sana pun langsung kedua murid dari Penetua Hu dengan sukarela memberikan energi mereka kepada pohon tersebut untuk bisa membuahkan pohon reinkarnasi. 可，你我一人一，不过这轮回树的枝干。 Hal itu untungnya berhasil, yang dimana setelah itu pohon reinkarnasi mengeluarkan 3 buah dari buah reinkarnasi. Tetapi tak lama kemudian para anggota dari suku dukun telah bermunculan dengan jumlah yang banyak untuk menghabisi Walin dan juga para rombongannya. Penetua Hu juga memberitahu kepada Walin bahwasanya proses dari pohon reinkarnasi masih membutuhkan waktu 3 jam. Jadinya Walin bersama dengan Penetua Hu mau tak mau harus melindungi mereka semua dari serangan para dukun tersebut. Yang di sini Penetua Hu dengan Walin menggunakan kekuatan pelindung mereka dari serangan para dukun tersebut. Yang di sini para dukun itu mencoba untuk menghancurkan pelindung mereka. Singkatnya, setelah proses yang cukup lama, para murid dari Penetua Hu akhirnya telah mengeluarkan dari 3 buah reinkarnasi. Tetapi sayangnya nyawa dari 2 murid Penetua Hu, mereka berdua langsung gugur akibat pengorbanan ini. Tetapi sayangnya di saat yang bersamaan juga dinding penghalang yang mereka buat ternyata dapat dijebol oleh para anggota dukun tersebut. Yang Walin pun dengan segera langsung bersiap untuk menghadapi para dukun tersebut dengan mengeluarkan senjatanya. Yang lalu pun senjata itu diserang ke arah para dukun tersebut. Tetapi sayangnya salah satu serangan Walin ditahan oleh ketua dari ras makam immortal, yang dimana ketua ini merupakan ketua dari 7 daun. Yang sebelumnya juga Walin telah diperingatkan oleh kakek dari 6 daun mengenai adanya orang kuat yang merupakan ketua mereka, yaitu ketua 7 daun ini. Walin juga yang melihat kedatangannya menjadi sangat kaget dan juga panik karena ketua 7 daun ini yang sangat kuat berada di atas ranah transformasi jiwa yang seharusnya berada di ranah Transcendent Soul. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Renegein Immortal episode ke-78 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!
要消耗一块极品灵石来抵过。